belajar di rumah, melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pada tepat hari ini, di hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021, kita akan melaksanakan sesi bimbingan konseling. Dan untuk kesempatan hari ini, pembahasan yang akan kita kupas yaitu mengenai tips dan trik ya, bagaimana menghadapi kejenuhan ketika pembelajaran di masa pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini tengah hadir di tengah-tengah kita ya. Tidak asing lagi kemungkinan buat kalian khusus untuk kelas 7 ya. Ini ada Bapak Ibu guru untuk pengampu bimbingan konseling ya. Untuk hal ini karena kalian perlu berkenalan secara langsung ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini diperkenalkan. Yang pertama ada Ibu Pipin Ishak ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pipin. Iya, bagaimana kabarnya Bu Pipin? Iya, alhamdulillah ya, beliau Bu Pipin ini mengampu bimbingan konseling untuk kelas 7 ya. Kemudian alhamdulillah juga pada kesempatan pagi ini pernah hadir di tengah kita yaitu Ibu Hajah Yulistiani. Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Bu Hajah telah hadir ya pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang berikutnya juga yang sering ditunggu-tunggu nih mengenai video pembelajarannya sudah tidak asing lagi ya dengan sosok Bapak bimbingan konseling khusus untuk kelas 8 mana ya. Ini ada Bapak Wildan Kurniawan. Selamat pagi Pak Wildan. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wildan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak Bu, untuk pembahasan kita yang pertama berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Bagaimana cara kita belajar dari rumah? Apa saja teknik untuk pembelajaran jarak jauh ini? Itu akan nanti ya diterangkan langsung oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Hajah Yulistiani. Silakan Bu. Terima kasih Bu Linda telah memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan siswa-siswaku. Gimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Walaupun kita masih dalam belajar jarak jauh, mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat. Kemudian Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian karena masa pandemi belum berakhir, kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu yang 3M itu. Yang pertama ingat memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak. Jadi di sini tidak ada kerumunan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalian mencuci tangan di air yang mengalir ya. Itu pesan dari Ibu. Kemudian di sini tadi sama Bu Linda, Ibu telah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang proses belajar di masa pandemi. Di sini kalian mungkin sudah belajar hampir satu tahun belajar jarak jauh. Jadi proses belajar mengajar yang tadinya secara tatap muka langsung sekarang menjadi belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari pembelajaran jarak jauh di sini ya anak-anak ada dua cara. Yang pertama ada secara daring, kemudian yang kedua ada secara luring. Bagaimana yang secara daring itu? Ya, jadi yang secara daring itu kalian boleh menggunakan WA group, kemudian YouTube, membuka YouTube juga, kemudian ada Google Meet, kemudian ada Zoom dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran yang secara luring. Kalau secara luring itu kita bisa datang ke sekolah mengambil tugasnya, kemudian nanti di akhir tugasnya kalian kembalikan lagi ke sekolah. Itu bisa diambil
diambil sama orang tua kalian ya, karena untuk menjaga kita masih belajar di masa pandemi. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan 3M yang tadi diingatkan kalian, mudah-mudahan kalian juga bisa belajar secara tatap muka langsung. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatannya. Mungkin Ibu Lisa itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Ibu Haja Yuliani yang sudah tadi akan berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Ibu ingatkan sekali lagi, tingkatkan motivasi kalian untuk terus belajar dari rumah. Tadi juga telah disampaikan, ada beberapa alternatif ya, tidak menutup kemungkinan kalian tidak belajar. Sekali lagi, kita melaksanakan proses pembelajaran ya, tidak ada istilah libur, tidak ada istilah kalian bermain di rumah. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Haja Yulis, pembelajaran bisa dipilih mau daring atau mau luring. Daring silahkan kalian optimalkan Google Classroom-nya, kemudian silahkan berkomunikasi lewat WA guru, kemudian ada Google Meet, kemudian bisa Zoom juga, bisa melihat video pembelajaran banyak sekali yang telah diupload di YouTube channel SMP Negeri 6 Garut. Baik anak-anakku, berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Mungkin tadi juga telah disampaikan oleh Bu Haja Yulis, kita sudah sampai 1 tahun mungkin ya. Kita mulai dulu pertengahan bulan Maret, sekarang sudah mau masuk Maret lagi ya Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali lah dihadapi kendala-kendala yang siswa-siswi kita khususnya ya, untuk kalian semua belajar di rumah, beberapa kendala yang kalian hadapi. Baik, mungkin di sini kita akan dengarkan beberapa pengalaman mungkin ya, dan juga beberapa fakta di lapangan. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua, berhubungan dengan kendala-kendala selama pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk itu, kepada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Pipit Isa. Kami persilakan. Terima kasih Bu Lisda. Ya, pada masa pandemi ini pembelajaran berubah seperti tadi kata Ibu Haji Yulis, dari pembelajaran tatap muka langsung ke pembelajaran jarak jauh. Nah, perubahan ini menimbulkan banyak kendala, tidak saja bagi kalian, tetapi bagi orang tua, bagi guru ya. Tetapi pada kali ini Ibu akan menyampaikan kendala-kendala yang biasa kalian temui ketika pembelajaran jarak jauh. Dari curhatan kalian, dari pengamatan Ibu, banyak sekali kendala yang kalian hadapi ya. Tetapi kalian harus tetap semangat agar kalian tetap bisa belajar ya. Jangan sampai kalian putus asa karena pandemi ini jadi tidak belajar ya. Kendala yang dialami oleh kalian itu biasanya satu, yaitu kurang memahami materi ya. Biasanya kan bisa bertemu langsung dengan ibu bapak guru, bertanya langsung gitu ya. Atau kalau tidak dengan temanmu bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa belajar kelompok. Itu kalau kalau tatap muka langsung ya. Tetapi sekarang karena pembelajaran jarak jauh, pelajaran banyak yang tidak dipahami, banyak yang tidak jelas bagi kalian. Kemudian yang kedua kendalanya adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Memang ya, karena tidak sama dengan di SD, kalian itu gurunya hanya 1 atau 2 orang, tapi kalau di SMP itu banyak gurunya. Jadi pelajarannya juga banyak, tugasnya juga banyak ya. Jadi kemudian setiap guru itu berbeda ya, berbeda caranya mengajar atau yang lainnya ya. Kemudian kendala yang ketiga adalah tidak ada teman belajar. Biasanya seumuran kalian ini kan ingin belajarnya bersama-sama, senang ya, kalau di kelas langsung kan senang belajar ya, bersama-sama bisa saling tukar inovasi atau yang lainnya. Tapi sekarang ini karena kalian di rumah, biasanya ya sendiri aja di rumah, paling ada kakak atau orang tua ya. Kemudian berkurangnya konsentrasi belajar. Kalian juga mengalami kendala ini ya. Konsentrasi belajar itu berkurang karena satu ya terlalu lama
menatap layar HP gitu ya. Kemudian karena tidak mengerti ya, tidak memahami, ini pelajaran langsung diberikan, misalnya materinya tidak dijelaskan dulu atau penjelasannya kurang memahami, jadi kalian tuh kurang konsentrasi belajarnya, jadi itu juga berpengaruh pada kalian ya. Kemudian yang selanjutnya kendalanya itu yang sering dikeluhkan oleh kalian itu keterbatasan kuota ya, atau kuotanya cuma kuota chat gitu ya, tidak bisa membuka link, tidak bisa membuka YouTube, tidak bisa membuka file. Jadi kayak kalian itu terkendala oleh itu sehingga sulit belajar. Ini bagaimana ya, kalian harus saling membantu dalam hal ini dengan teman-teman kalian. Kemudian kendalanya lingkungan yang tidak mendukung. Bisa saja orang tua kalian kan sibuk bekerja ya, saudara kalian misalnya atau kadang-kadang tidak punya HP, itu juga kendala ya. Walaupun ada pembelajaran luring, tetapi tetap saja ya, ini banyak kendalanya ya, lingkungan yang tidak mendukung itu. Nah itu antara lain kendala yang dialami oleh kalian ya. Mudah-mudahan kendala ini bisa diatasi ya. Mungkin nanti ada dari Pak Wildan tipsnya bagaimana ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Tadi telah kita simak penjelasan dari Ibu PPT Safia berhubungan dengan beberapa kendala siswa-siswi yang dihadapi ketika pembelajaran jarak jauh. Dari hasil temuan juga hasil pengamatan dari Bapak Ibu guru bimbingan konseling ya. Tadi juga telah dijelaskan ada kendala berhubungan dengan lingkungan kalian ketika belajar di rumah bagaimana, kemudian kondisi orang tua juga bagaimana, kemudian antara teman kalian juga ya, sesama kelompok belajar di rumah. Kemudian juga ada kendala yang berhubungan dengan kuota internet. Dari beberapa kendala tadi, mungkin di sini kita akan mencari solusi ya. Solusi apa saja? Atau di sini kita akan sajikan beberapa tips dan triks ya, yang insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Wildan Kurniawan berhubungan dengan bagaimana cara kita menghadapi kejenuhan ya atau kesulitan kita selama pembelajaran jarak jauh ini. Silakan Pak Wildan Kurniawan. Terima kasih ke Bu Wisda juga Bu Haja Nulis yang telah memaparkan tentang BDR maupun Bu Pipit yang telah menyampaikan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kalau berbicara tentang tips anak-anak sekalian, saya ingin meyakinkan kalian bahwa ini harus diingat selamanya ya anak sekalian, bahwa kesuksesan itu tidak pernah keluar dari zona yang nyaman. Saya ulangi lagi ya, yakini kemudian pegang ini sebagai prinsip kalian, bahwa kesuksesan itu tidak pernah keluar dari zona nyaman. Pasti ketika orang mau sukses, dia harus siap berada di zona tidak nyaman. Jadi ketika ada kendala, ada masalah, ada ujian, ada hambatan, ada tantangan seperti kejenuhan dalam proses pembelajaran, sebetulnya itu bukan untuk memperlihatkan kelemahan kita, tapi justru semua itu untuk memunculkan kelebihan, kekuatan, dan potensi kita. Jadi anak-anak sekalian, pahami dulu itu, nikmati dulu suasana yang ada hari ini, syukuri dulu suasana yang ada hari ini, maka kalian akan lebih nyaman dalam menghadapi seluruh kegiatan pembelajaran di rumah. Meskipun saya yakin kejenuhan itu pasti muncul, dalam segala aktivitas. Jenuh itu pasti ada. Seorang guru pun kadang mengalami kejenuhan ketika dia terjebak dengan rutinitas pengajaran yang dilakukan. Seorang pedagang pun jenuh ketika dia tiap hari dari subuh pergi pulang malam, itu jenuh. Seorang pekerja pun apapun profesinya harus diyakini mereka pun jenuh sama seperti kita. Nah kalian pun saya yakin
ketika terjebak dengan rutinitas harus belajar tiap hari, menunggu link YouTube, menunggu materi pembelajaran tiap hari, dengan tugas yang menumpuk tiap hari, saya yakin kalian akan mengalami kejenuhan. Oleh karena itu, tadi yang tadi saya sampaikan, yakini dulu, nikmati dulu suasana yang ada pada hari ini, bahwa kesuksesan akan keluar dari zona tidak nyaman, bahwa segala tantangan yang kalian hadapi itu akan mengeluarkan seluruh potensi yang kalian miliki, bukan untuk melemahkan kalian. Tinggal hari ini kita, guru BK dan kalian harus bekerja sama mencari apa yang menjadi titik kejenuhan kalian. Nah, oleh karena itu nanti di kolom komentar kalian coba ungkapkan segala kejenuhan itu karena apa. Baru nanti kami akan bisa mencari solusinya. Tergantung apa yang menjadi sebab kejenuhan kalian. Sebab bisa jadi kalian jenuh karena kalian terlalu lama tinggal di dalam rumah, kurang bermain hari ini bisa jadi, kurang aktivitas di luar bisa jadi, atau kalian jenuh karena proses pembelajaran yang seperti ini yang masih awam atau baru bagi kalian. Jadi kejenuhan itu bisa dua sebab. Satu, karena faktor terlalu lama tinggal di rumah, kurang aktivitas di luar. Kedua, jenuh karena kalian belajar dengan metode yang belum terbiasa kita lakukan. Nah, oleh karena itu anak muda sekalian, tips yang akan saya sampaikan itu akan tergantung dari alasan kenapa kalian mengalami tingkat kejenuhan itu. Oke? Jadi sekali lagi nanti di kolom komentar mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 coba sebutkan kenapa kalian mengalami kejenuhan. Kenapa alasan saya jenuh? Oh Pak, Bu, saya jenuh karena saya tidak memahami materi yang disampaikan misalnya. Pak, Bu, saya jenuh karena saya tidak terbiasa menggunakan buku. Saya mah kadang-kadang harus langsung belajar tatap muka dengan gurunya. Saya mah baru paham kalau langsung diskusi dengan gurunya. Tergantung kalian. Nah, baru nanti kami akan memberi tips-tips atau trik mengatasi kejenuhan. Jadi hari ini saya sebagai guru BK, mohon maaf Ibu Lisa, Ibu Fikri, koordinator BK dan Ibu Anda Yuris, saya tidak bisa menyampaikan tips trik untuk mengatasi kejenuhan kalian, sebab saya sendiri belum tahu kenapa kalian mengalami kejenuhan. Nah, oleh karena itu saya tunggu di kolom komentar tentang alasan-alasan kalian jenuh. Mungkin sementara itu saja bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih belajar di rumah, menarik sekali ya tentang perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi dikemukakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa siswa. Begitu juga tadi bagaimana tips dan trik yang menghadapi kejenuhan. Namun tadi dari pihak Bapak, Ibu, guru bimbingan konseling sebetulnya ingin mengetahui tingkat kejenuhannya kalian sudah sampai mana. Apa yang menjadi kendala kalian? Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian nanti ada solusi yang mungkin bisa Bapak, Ibu, guru bimbingan konseling ini nanti yang bisa diungkapkan apa saja hal-hal yang bisa dijadikan alternatif, mungkin bisa dijadikan solusi buat kalian semua. Mungkin bisa ya Pak Wildan ya. Kemudian tadi ada hal yang menarik yang diutarakan oleh Pak Wildan bahwa tergantung apapun situasinya, kalau kita ingin sukses berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman. Gini tuh ya tadi Pak Wildan. Coba bisa diungkapkan lagi dah. Apa saja sih sebetulnya zona nyaman di sini dengan zona tidak nyaman ini yang berhubungan dengan si anak itu ingin sukses itu bagaimana ya maksudnya? Silakan Pak Wil. Terima kasih. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa kesuksesan itu tidak akan pernah keluar dari zona nyaman. Maksudnya anak sekalian bahwa untuk menjadi orang sukses maka kita harus berani keluar dari zona nyaman, keluar dari kotak, keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita.
berpikirlah sesuatu yang beda dengan orang lain. Keluarlah dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, lakukan hal-hal yang luar biasa, yang di luar kebiasaan orang-orang yang biasa. Jadi keluar dari kotak, dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang biasa saja. Mungkin itu bisa maksud saya. Iya, menarik sekali. Jadi intinya anak-anakku, kalau kita ingin sukses kembali pada diri kita sendiri ya. Niat yang membuat tekad yang kuat dari diri kita sendiri. Kita mau berada di tempat atau kita mau sukses seperti masa yang akan mendatang. Kalau ingin sukses tadi yang telah dibilang oleh Pak Wildan, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Bagaimanapun rintangannya, bagaimanapun hambatannya harus kita lewati agar kita mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita sekarang menginjak pada diskusi lebih tepatnya ya. Tadi mungkin Pak Wildan ada beberapa poin yang berhubungan tentang kendala nih, kesulitan siswa belajar dari rumah. Ini saya tertarik tadi dengan orang tua nih. Ada tidak sedikit ya di antara kita orang tuanya yang merasa sibuk di luar sehingga ketika belajar di rumah mungkin keikutsertaan orang tua ada yang tidak secara optimal mungkin ya. Nah mungkin ini juga mungkin di antara penonton mungkinnya di antara kita ini ada beberapa orang tua. Nah bisa disampaikan tips dan trik yang ingin disampaikan mungkin dari publiknya langsung kepada orang tua yang bagaimana maksudnya? Ya betul yang tadi dikatakan oleh Pak Wildan bahwa mungkin Pak Wildan belum mendengar gitu ya kejenuhan siswa. Ada beberapa tips ya. Mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Misalnya kejenuhan kalian itu tentang belajarnya begini-begini saja atau tugasnya menumpuk terus. Jadi kan kalau lama-lama kalian jadi bosan, jenuh gitu ya. Misalnya, nah ini tipsnya bisa kalian membuat kelompok kecil gitu ya, misalnya dengan tetangga kalian gitu. Jadi yang kelas 7 sama misalnya kelas 8 dan kelas 9 sama gitu ya, boleh mungkin bertemu kan, asal jangan terlalu banyak orang, mungkin masih bisa boleh ketemu ya. Jadi bisa berdiskusi, bisa memecahkan masalah belajarnya itu tipsnya satu ya, membuat kelompok kecil gitu ya. Kemudian ada lagi ini kalau misalnya kalian sudah jenuh sekali kan pasti ada belajar satu hari itu ada jedanya, ada antara pelajaran yang satu dengan yang lain. Itu kalian bisa misalnya refreshing berolahraga atau apa gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah mungkin dari yang lain itu tapi tadi Bu Lisda juga mengatakan bahwa kendala peranan orang tua, peranan orang tua itu memang peranan orang tua ini sangat banyak ya yang harus, tapi banyak sekali orang tua yang kadang-kadang tidak peduli, kadang-kadang hanya peduli ya. Ibu juga bisa memahami ya kalau misalnya kondisi ekonomi dan sebagainya itu juga menjadi kendala, tetapi sebagai orang tua kan tetap saja ada kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Jadi harus meluangkan waktu untuk anak-anak itu, jadi berdiskusi bagaimana anak ini misalnya tidak bisa membantu secara materi pelajaran, bagaimana ini caranya supaya anak ini misalnya bisa melaksanakan tugas belajarnya gitu, antara lain. Mungkin dari Ibu Haji Yudis atau Pak Wildan ada tambahan? Ya. Jadi khusus yang dilakukan adalah peran orang tua terhadap peserta didik semasa BDR ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih memiliki siswa-siswi dan belajarnya menggunakan proses jarak jauh PJJ atau BDR, saya pikir tidak usah dibuat tegang ya Bapak Ibu.
jangan dianggap beban. Jangan sampai anak dimarahi, dibentak hanya karena tugas belum selesai. Dibuat santai saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita mudah emosi? Kenapa kita mudah marah? Sebab ini adalah metode pembelajaran yang baru dan Ibu Bapak belum terbiasa saja sebetulnya. Jadi ketika ada tugas, kemudian anaknya nyantai atau anaknya kalut sebab belum selesai, waktunya terbatas, kemudian ibu melihat anak belum selesai, maka emosilah yang terjadi. Nah, makanya ibu sekalian dibuat santai lah, dibuat santai. Yang dibutuhkan oleh anak didik kita adalah hanya support, dukungan, bimbingan, seperti itu saja sebetulnya. Bimbing anak-anak kita dengan kasih sayang, dukung dengan kata-kata motivasi, kemudian biarkan dia mengalir dewasa mandiri dengan gayanya sendiri. Kalaupun anak didik kita tidak sampai mengerjakan tugas, ya udah, itu mungkin semampu dia sampai sana. Jangan sampai tugasnya tidak selesai, psikologisnya rusak karena dimarahi oleh kita. Jadi saya mohon kepada ibu dan bapak orang tua sekalian, sekali lagi jangan dibuat beban, jangan dihadapi dengan emosi, dibuat santai saja. Tugas kita hanya mensupport, mendukung anak didik kita supaya lebih mandiri lagi dalam mensikapi kehidupan, khususnya belajar jarak jauh ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi anak-anakku telah disampaikan ya dari Bapak Wildan sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh orang tua di rumah. Bagaimanapun peranan kita sebagai orang tua masih dibutuhkan ya oleh anak didik kita. Kita belajar ini tidak terlepas semuanya total dari bapak ibu guru yang disampaikan di rumah. Tentunya harus ada kerjasama ya, antara guru dan juga orang tua di rumah. Dan ya juga diinformasikan kepada orang tua bahwa mengenai kurikulum khusus untuk masa darurat COVID-19 ini telah terjadi perubahan ya. Tidak ada dalam pembelajaran kita sesuai dengan prinsip belajar dari rumah. Tidak ada target kurikulum. Jadi siswa harus tuntas yang ini nilainya dengan sekian, tapi kita penilaian bersifat subjektif ya. Jadi kalau tadi ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan tugasnya secara tuntas, ya mungkin untuk kedepannya mohon arahan dan bimbingan orang tuanya untuk terus memotivasi siswa-siswi kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit tambahan mungkin ya, ada untuk beberapa hal yang berkenaan juga tentang ya peran orang tua yang insya Allah akan disampaikan. Mungkin silakan langsung oleh Bu Haja Iwis tambahannya. Terima kasih Bu Lisda. Sebenarnya ini udah paket komplit dari Pak Wildan, dari Bu Pipit, disimpulkan sama Bu Lisda. Sebenarnya sudah komplit ya. Cuma di sini mungkin menambahkan sedikit saja peran orang tua di masa pandemi ini dalam keadaan belajar dari rumah. Jadi perlu sekali motivasi orang tua, bimbingan orang tua, karena anak itu tadinya interaksinya sama teman-temannya di sekolah, sekarang di rumah yang perlu dukungan sekali dari ibu bapak di rumah ya. Jadi tambahannya mungkin itu peran orang tua. Sekali lagi perhatikan anaknya, belajar dari rumahnya. Jadi belajar dari rumah, dibimbing. Yang tadinya berinteraksi sama temannya, sekarang dia berinteraksinya sama orang yang di rumah. Mungkin sekian Bu Lida. Tadi anak-anakku telah kita simak beberapa poin terpenting dalam perbincangan kita pada hari ini. Tadi tentang proses kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh ya, kalian belajar di rumah bagaimana. Kemudian setelah itu ada beberapa temuan-temuan atau kendala-kendala yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh kalian ya. Kemudian tadi juga silakan dari pihak Bapak Ibu guru dengan konseling ingin mengetahui ya
kejenuhan apa saja yang kalian temukan ketika kalian belajar dari rumah. Silakan dari sekarang tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibahas bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana penyelesaiannya, akan dilaksanakan mungkin secara bimbingan secara klasikal ataupun secara individual. Nanti bisa kalian berkomunikasi langsung dengan Bapak, Ibu, guru BK yang ada di sini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas segala bentuk informasinya ya untuk layanan bimbingan konseling pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Pipi, terima kasih Ibu Haja Yulis, terima kasih Pak Wildan ya. Terima kasih juga para orang tua dan juga siswa-siswi yang telah menonton layanan bimbingan konseling kita pada pagi hari ini. Apapun bentuknya, apapun kendala kita, apapun segala bentuk hambatan yang kita hadapi selama proses belajar harus kita hadapi kalau kita ingin sukses. Belajar bisa di mana saja, belajar bisa kapanpun, apapun itu, tapi tetap kesehatan nomor satu buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa melaksanakan program kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk kedepannya. Terima kasih. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.